Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi a'azzana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi mayyazana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi khassana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Nahmaduka ya Rabbana hamdan katsiran thayyiban. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya Nabiy Allah. Assalamu alaykum ya ahla baiti Rasulillah. Assalamu alaykum ya ahla baiti Rasulillah. Assalamu alaykum ya ahla baiti Rasulillah. Assalamu alaykum ya ashab Rasulillah. Assalamu alaykum ya ashab Rasulillah. Assalamu alaykum ya ashab Rasulillah. Amma ba'du. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pecinta Rasulullah, jika gelar ini adalah benar-benar milik kita, alangkah bahagianya Anda semua. Gelar sebagai pecinta Rasulullah, ya Allah, wujudkan ya Allah, dan mudahkanlah ya Allah kami untuk mendapatkan gelar pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini ya Allah kami hadir di tempat ini untuk merajut kasih dan cinta kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Untuk menumbuh suburkan makna kecintaan di hati kami kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Kami adalah orang yang sering lalai, lupa, bahkan tidak peduli dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad. Maka jadikanlah malam ini adalah malam silaturahmi kami yang sesungguhnya dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah malam ini adalah malam kami untuk menyambung kasih cinta yang sesungguhnya dengan kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Sungguh Engkau maha kasih dan cinta, Engkau maha pemurah. Bahkan kami sering berbicara tentang makna, tentang kecintaan kepada Nabi Muhammad, tetapi hati kami lalai dengan makna kecintaan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita dipuji oleh Allah. Yang memuji adalah yang menciptakan kita. Dengan satu kalimat yang amat sederhana, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Engkau adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan di tengah-tengah bangsa manusia. Engkau adalah sebaik-baik umat yang dihadirkan di tengah-tengah bangsa manusia. Sebaik-baik. Di sana ada bangsa-bangsa. Di sana ada manusia-manusia, akan tetapi ternyata Anda digelari dengan manusia, bangsa, kelompok, umat terbaik.
Dan yang memberi gelar ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi yang perlu kita sadari bahwa kebaikan, kemuliaan, gelar istimewa disandang oleh umat ini adalah karena bersambungnya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi kita adalah Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling agung. Maka segala yang berurusan, segala yang ada sangkut pautnya dengan Nabi Muhammad, maka segala sesuatu itu menjadi sebaik-baik segala sesuatu. Jadi kemuliaan kita ini karena kita adalah umat Nabi Muhammad. Kemuliaan kita peroleh karena kita ini bersambung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka yang harus kita pahami bahwa segala sesuatu kalau sudah ada hubungannya dengan Nabi Muhammad, nyatakan dan pastikan bahwa itu adalah hal terbaik. Nabi Muhammad adalah Nabi yang paling mulia. Maka keluarga Nabi Muhammad adalah sebaik-baik keluarga. Dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik sahabat. Cara makan Nabi Muhammad sebaik cara makan, dan cara berpakaian Nabi Muhammad adalah sebaik-baiknya cara makan. Cara tidur Nabi Muhammad adalah sebaik-baik cara tidur. Dan umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dan sungguh kemuliaan umat ini adalah dirindukan oleh para kekasih Allah. Bahkan nabi-nabi terdahulu pun rindu untuk menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat terdahulu merindukan untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Disebutkan dalam satu riwayat bahwa Nabi Musa alaihi salam, siapapun dari kita tahu siapa Nabi Musa. Nabi mulia, Nabi agung, gelarnya Kalimullah. Pernah diajak dialog langsung oleh Allah. Termasuk dari ulul azmi. Nabi istimewa, 5 Nabi istimewa. Nabi Musa alaihi salam. Suatu ketika Nabi Musa membaca wahyu yang diturunkan kepada beliau. Ternyata di situ ditemukan sekelompok umat yang mempunyai segudang kemuliaan, segudang keistimewaan. Setiap kali Nabi Musa selesai membaca cerita tentang kelompok umat tersebut, Nabi Musa mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma ja'alha min ummati, ya Allah jadikanlah umat itu umatku. Maknanya berharap bahwasanya umat yang dibaca itu adalah umat Nabi Musa alaihi salam. Membaca di tempat yang lain, lembaran yang lain dibaca, ketemu lagi sekelompok umat yang agung dan mulia. Sekelompok umat yang mesti disanjung, dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap selesai membaca, maka Nabi Musa mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma ja'alha min ummati, ya Allah jadikanlah itu umatku, berharap agar umat itu adalah umat Nabi Musa. Begitu seterusnya menemukan di tempat lain umat yang dipuji oleh Allah, maka Nabi Musa pun mengangkat tangan agar umat itu adalah umatnya Nabi Musa. Permohonan Nabi Musa bukan dikabul oleh Allah, tetapi dijawab. Jawabannya adalah, wahai Musa, itu bukan umatmu. Akan tetapi ketahuilah wahai Musa, umat agung mulia yang kau baca itu adalah fa innaha min ummati Ahmada. Sesungguhnya umat itu adalah umatnya Ahmad, maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar jawaban itu, Sayyidina Musa alaihissalam bergegas mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma ja'alni min ummati Ahmada,
Ya Allah, kalau begitu, jadikanlah aku ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa berharap untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Anda tidak pernah berdoa menjadi umat Nabi Muhammad, tiba-tiba dikirim oleh Allah, dimudahkan untuk berasyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, ini nikmat besar yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita tidak minta tiba-tiba kita dihadirkan oleh Allah setelah Nabi Muhammad dan kita beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini nikmat besar yang harus kita syukuri. Pembeda antara umat terdahulu dengan umat Nabi Muhammad adalah pada waktu dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir Nabi Muhammad, itulah pembeda. Lahirnya satu makhluk yang sangat dicintai oleh Allah. Itulah awal cerita mulia dan agung sejarah umat yang sangat diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus kita hadirkan makna syukur. Dan syukur ini adalah kegembiraan di dalam hati. Bukan kalimat terucap di lidah, akan tetapi satu rasa yang ada di hati kita, yang harus semakin hari semakin subur, berbangga, bergembira dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh terhenti. Dan kegembiraan ini adalah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bergembira inilah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu itu, "Bifadlillahi wa birahmatihi, fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu semuanya, agar mereka bisa bergembira dengan rahmat Allah. Dengan rahmat yang diberikan oleh Allah. Maka kita bisa menemukan di dalam ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ada orang menikah, ada namanya walimah. Dalam irama bergembira atas rahmat Allah, bisa menikah. Bisa melaksanakan satu ibadah haji, syukuran haji ada. Ada di saat orang mempunyai anak, akikah. Sakit, sembuh, syukuran kesembuhan. Maknanya apa? Bergembira, mensyukuri atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kalau kemudian kita meniti dan meneliti, kita teliti dari rahmat-rahmat yang banyak yang diberikan oleh Allah kepada kita, maka ketahuilah, dari rahmat-rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, ternyata semuanya itu adalah kecil jika dibanding dengan rahmat yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Allah telah menyebut beliau, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Aku tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat. Rahmat Nabi Muhammad. Kalau ada orang menikah, lihat pernikahan rahmat bagi suami istri. Orang mempunyai anak, anak rahmat bagi sebuah keluarga. Jika ada orang sembuh sakit, rahmat buat dirinya sendiri. Terbatas keluarga, suami istri, diri sendiri. Akan tapi sadarilah bahwa jika itu Nabi Muhammad disebut oleh Allah rahmatan, sebagai rahmat, kasih sayang, rahmat lil alamina. Oh. Semua tidak terbatas kepada keluarga, akan tapi keluarga, kampung, bangsa, bahkan seluruh makhluk Allah adalah mendapatkan rahmat dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu bergembira atas kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wajib, dan itulah iman.
termasuk menjalankan perintah Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaknya kita ini bergembira atas rahmat Allah. Yang tidak bergembira dengan kehadiran Nabi Muhammad diragukan imannya, bahkan tidak beriman. Maka harus terus kita perbaharui kegembiraan kita. Di saat kita melihat mendengar kehadiran Nabi Muhammad bergembira, khususnya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih khusus, setiap hari harus kita merasa bergembira atas kehadiran Nabi Muhammad. Akan tetapi, di saat kita mendengar kalimat kelahiran Nabi Muhammad, ini lebih khusus. Yang mengajari kita adalah, barangkali ada riwayat Malik Mudhaffar atau Salahuddin Al-Ayyubi dan sebagainya. Jauh itu abad keberapa itu? Kita akan kembali kepada zaman Rasulullah. Pertama kali orang yang menyebut kelahiran Nabi Muhammad sebagai rahmat yang perlu dirayakan dalam bentuk kegembiraan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh Qatadah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su'ila, ditanya an shaumi yaumil itsnaini, tentang puasa hari Senin. Maksudnya Nabi Muhammad ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Apa jawab Nabi Muhammad? Nabi Muhammad menjawab dengan kalimat yang amat jelas gamblang. Nabi Muhammad menjawab, pertama kali kalimat yang diucapkan adalah kalimat fihi wulidtu, karena di hari itu aku dilahirkan. Oh, dari kalimat dilahirkan itulah yang pertama disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fihi wulidtu. Biarpun memang Nabi Muhammad yang menyebut setelah itu tentang kemuliaan hari-hari itu, akan tak melihat kalimat yang pertama disebut oleh Nabi Muhammad adalah kalimat kelahiran. Karena memang dengan kelahiran Nabi Muhammad ada maknanya. Istana Persia, Rum, Persia dan Roma runtuh, ya. Istana raja-raja pada runtuh di saat dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musuh-musuh Allah, Abraha, hancur bersama kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya di dalam kelahiran Nabi Muhammad ada maknanya. Dan disinilah harus bangkit makna kegembiraan kita kepada Rasulullah. Maka para ulama terus berusaha untuk membudayakan kegembiraan ini. Jika Nabi Muhammad bergembira dengan berpuasa, maknanya adalah di saat kita ingin bergembira atas kehadiran Nabi Muhammad, maka bergembiralah dengan sesuatu yang diridhai oleh Allah. Sesuatu yang pernah diajarkan oleh Rasulullah. Jangan bergembira dengan Nabi Muhammad melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Tontonan yang di situ melanggar Allah, pembuka aurat dan sebagainya. Atau tontonan yang dibarengi dengan kepercayaan di sebagian daerah bermasalah. Akan tapi lakukanlah kegembiraan atas kehadiran Nabi Muhammad dengan sesuatu yang diajarkan oleh Rasulullah. Bersedekah. Kenapa bersedekah? Untuk mengungkapkan kegembiraan. Ngumpulkan orang makan bareng. Subhanallah. Inilah yang harus kita hadirkan.